Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, karena hari ini saya bakal bahas topik yang seru banget, lumayan seru, yaitu di mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan materi karakter wirausahawan. Nah, di sini kita nggak cuma bahas tentang jualan atau buka bisnis, tapi soal gimana caranya agar kita punya mental dan sikap yang bikin kita siap sukses dari sekarang. Mohon buat disimak videonya karena di akhir slide akan ada penugasan. Oke, kita lanjut ke next slide. Sekarang coba kita pikir apa sih itu wirausaha yang ada di benak kalian, kayak jualan kah, dagang kah, atau bisnis sendiri. Nah, sebenarnya wirausaha itu bukan cuma soal menjual barang atau cari untung, tapi dia juga tentang menciptakan nilai dan mengambil risiko yang terukur, atau bahasa Inggrisnya yaitu calculated risk. Lalu, maksudnya kayak gini nih. Wirausahawan itu bukan cuma jual produk, tapi orang bisa melihat peluang dari masalah yang ada di sekitarnya, lalu menciptakan solusi yang berguna buat orang lain. Nah, contohnya waktu pandemi dulu, waktu COVID. Ada yang masih ingat waktu COVID, kita tuh kesulitan buat mencari masker, kayak misalkan kita cari masker di Indomaret. Seringkali kita dapetin itu masker habis waktu itu. Nah, ada beberapa orang yang justru mikir, wah ini kesempatan bagus banget buat kita jualan masker. Salah satunya saya dan ibu saya waktu itu. Saya itu kepikiran buat jual masker karena ibu saya tuh kebetulan bisa jahit. Nah, jadi kita berdua berkolaborasi buat cari raw material atau bahannya buat dibikin dan dijadikan masker kayak gitu. Nah, ibu saya yang bikin masker, sementara saya yang bantu untuk promosiin masker tersebut ke teman-teman saya kayak gitu. Nah, dari situ ternyata tuh hasilnya lumayan gede karena saya alhamdulillahnya bisa lihat peluang itu kayak gitu. Terus wirausaha juga berarti berani ambil risiko, tapi bukan asal nekat ya, kayak misalnya risiko yang terukur tadi, calculated risk. Artinya sebelum melangkah, sebelum kayak misalkan kalian mau bikin kafe, itu tuh kalian harus mikir dulu risikonya apa, peluangnya berapa besar, terus modalnya cukup atau enggak, dan rencana cadangannya gimana kalau gagal. Misal kalian harus punya plan A, plan B, plan C, sampai plan Z kalau bisa. Nah, ibaratnya tuh kayak main catur ya. Kita tuh nggak bisa asal gerak, kita juga harus ngitung langkah supaya tetap aman dan tetap maju. Jadi kita harus punya strategi-strategi yang mau dijalankan. Nah, selanjutnya kita ke slide yang penting dari materi hari ini, yaitu 6 pilar karakter wirausahawan sukses. Nah, karakter itu ibarat fondasi bangunan. Kalau misalkan kalian punya karakter yang kuat, pasti kalian juga punya dasar yang kokoh. Usaha apapun yang kalian nanti jalani. Yang pertama yaitu disiplin. Nah, ini sebenarnya kunci dari segalanya. Orang yang disiplin itu bukan dia kaku, tapi artinya dia konsisten. Misalnya datang tepat waktu pas pelajaran sekolah, terus datang tepat waktu jaga mart, terus juga menyelesaikan PR yang dikasih guru tepat deadline kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian udah kebiasaan sama disiplin-disiplin kecil mulai dari sekarang, insya Allah nanti kalian punya mental profesional yang tumbuh di dalam diri kalian. Terus yang kedua yaitu kreatif dan inovatif.
Kreatif itu artinya kalian bisa berpikir beda dari orang lain. Kalau inovatif itu artinya kita bisa mengubah ide itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Kayak gitu. Nih contohnya yaitu kayak misalkan ada pameran atau market day. Terus kelompok yang jual minuman dengan nama dan kemasan lucu, itu artinya bentuk kreativitas. Nah, sekarang tantangannya gimana caranya bikin produk kalian gak cuma laku tapi punya nilai lebih dari yang lain. Itu namanya inovasi, kayak gitu. Jadi intinya kalau kreativitas itu yang disukain sama orang, kita buat yang disukain sama orang. Tapi kalau inovasi itu gak cuman laku tapi punya nilai yang lebih kayak unik gitu, kayak beda dari yang lain gitu. Terus yang ketiga itu berani ambil resiko, kayak gitu. Tapi ingat ya, berani ngambil resiko itu bukan berarti semerta-merta nekat aja gitu, tapi harus tetap pakai logika dan perhitungan tadi yang aku bahas tadi sebelumnya. Itu calculated risk adalah risiko yang terukur. Nah, misalnya kalian coba jual produk baru di sekolah, bisa aja gagal dong, tapi dari situ kalian jadi belajar strategi baru. Seorang wirausahawan itu sering kali gagal, tapi dari gagal tersebut kita jadi belajar buat jadi yang lebih baik ke depannya. Yang keempat yaitu jujur dan berintegritas. Nah, yang keempat ini penting banget terutama di dunia pemasaran. Kalian sekali kalian bohong ke pelanggan, kepercayaan itu bisa aja hilang dari pelanggan tersebut. Jadi kita harus jujur. Kalau di koperasi, sekolah atau Jagamart misalnya, kita harus catat semua transaksi dengan jujur. Jangan ada yang disembunyiin, karena jujur itu bukan cuma nilai moral tapi nilai bisnis. Perusahaan besar juga bertahan lama karena kepercayaan yang mereka kasih ke pelanggan kayak gitu, dan kepercayaan itu dibangun dari integritas. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bukan cuma kayak nyelesain tugas, tapi juga berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Nah, kalau misalkan nih produk kalian gagal, kalian jangan langsung nyalahin orang lain. Tanyain dulu ke diri sendiri apa yang bisa diperbaiki. Kayak orang yang tanggung jawab itu bisa dipercaya, dan di dunia kerja bakal jadi kepercayaan modal yang paling mahal. Balik lagi, kalau misalkan produk kalian gagal nih, jangan langsung nyalain orang dulu. Kalau yang selama aku pernah belajar di perkuliahan, ini bisa kita kalkulasiin pakai SWOT kayak gitu. Jadi SWOT itu S-nya strength, W-nya weakness, O-nya itu opportunities atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman. Tadi strength itu kekuatan dan weakness itu artinya kelemahan. Dan yang terakhir yaitu pantang menyerah. Nah, dalam dunia bisnis gagal itu udah pasti banget. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bangkit lagi setelah gagal. Coba nanti kita bahas ada seorang inspirasi wirausahaan yang bakal kita bahas di slide selanjutnya, yaitu Edward Tirnata. Nah, dia itu, aku spill sedikit, dia itu sebelum sukses jual kopi kenangan, dia juga pernah gagal bisnis teh. Tapi dia gak nyerah, dia belajar adaptasi dan akhirnya sukses besar. Nah, jadi kalau kalian jualan kalian gak laku, atau tugas kayak misalkan ada tugas promosi kemarin belum maksimal, jangan putus asa. Gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses kita belajar.
Nah, oke, sekarang kita ke slide melatih mental bisnis di lingkungan SMK. Kalian tahu nggak kalau sekolah kalian itu sebenarnya bukan cuma tempat buat belajar teori atau hafalan. Nah, kalian juga bisa manfaatin sekolah itu belajar gimana rasanya jadi pelaku bisnis beneran. Coba yang pertama itu yaitu ada Jaga Mart Sekolah. Nah, Jaga Mart Sekolah ini akan ada di kelas 11. Jadi kalian, kalau gak salah ya, kalian itu bakal dibagi shift-shift. Nah, dari kalian Jaga Mart Sekolah ini, kalian bisa ngerasain gimana harus ngatur stok barang, terus ngelayanin pelanggan, terus ngitung uang, terus kalian akan jadi kasir, terus kalian bahkan nyatet transaksi itu bisa kalian rasain di kelas 11 pas kalian Jaga Mart Sekolah kayak gitu. Nah, dari sini kalian karakter kalian bisa dilatih, yaitu karakter kayak disiplin, terus jujur, terus juga tanggung jawab sama mart yang kalian jaga. Kalian juga bisa belajar kayak pentingnya kerja sama tim, kan kalian gak cuma sendiri ya nanti. Terus satu orang telat datang, kayak misalkan satu orang telat datang jaga, terus bikin operasional di dalam mart itu ya, jadi keganggu. Nah, kalian tuh bisa tuh tuker-tukeran shift sama teman kalian. Nah, itu juga bisa melatih mental dan karakter kalian. Menurut aku ya, itu pelajaran yang sangat penting gitu buat dunia kerja nanti, apalagi langsung terjun ke di Mart gitu. Lalu yang kemarin kita laksanain yaitu role play pemasaran. Ada yang jadi ya kasir, terus pramuniaga. Nah, itu tuh aku ngelatih kalian buat berani ngomong di depan orang lain, terus ngejelasin produk. Kalau profesi host life tuh gimana ngejelasin produk, terus juga pramuniaga kan juga ngejelasin produk, terus bahkan negosiasi dengan profesi sales eksekutif itu negosiasi harga atau kerjasama gitu. Nah, itu tuh ngelatih kalian buat pede, terus kemampuan komunikasi, terus juga kreativitas kalian sebagai calon tenaga pemasaran profesional kayak gitu. Kreativitas dalam bentuk apa? Kalian harus pinter-pinter ngomong sama orang, pede kayak gitu, yang tadi udah aku jelasin. Terus juga ada koperasi sekolah. Kalau gak salah ada ekskul koperasi sekolah. Nah, ya kan ya. Nah, di dalam ekskul tersebut yang bisa kalian ikuti, kalian bisa belajar tentang gimana pengelolaan keuangan, terus transparansi, dan juga pelayanan pelanggan. Nah, ini tuh nge-shape kalian buat memiliki karakter jujur dan tanggung jawab. Nah, jadi pada intinya di SMK ini, khususnya di bisnis retail ya, kalian bisa memanfaatkan dan melatih mental dan karakter yang kalian ingin kembangkan di SMK, di sekolah kayak Jaga Mart, terus praktik pemasaran, dan juga ikut koperasi sekolah kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata yang ada di Indonesia, wirausahawan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Jerome Pauline. Nah, dia tuh punya karakter yang kreatif dan adaptif. Dari kalian pasti semua tahu Jerome Pauline kan. Nah, Jerome Pauline ini awalnya tuh cuma dikenal sebagai konten creator edukasi di YouTube ya. Kalau nggak salah itu dia nama YouTube-nya Mantapu. Nah, tapi dari dia punya konten, terus dia udah punya engagement dari sosial media, dia tuh membangun lagi bisnisnya ke Menanti, brand minuman kekinian kalau nggak salah ya. Menanti, dia jual brand minuman. Yang keren, Jerome itu nggak cuma cari untung, dia tuh pakai kreativitasnya dia buat nyebarin semangat belajar di konten YouTube-nya dia, dan juga
nilai positif lewat sosial media. Nah, karakter utama Jerome yaitu kreatif dan adaptif ini, dia tuh kayak berani bereksperimen dan juga nggak takut berubah dan tahu gimana cara memanfaatkan teknologi. Terus pelajaran yang bisa kita ambil yaitu gunakan kreativitas dan sosial media atau dunia digital untuk menciptakan peluang baru. Yang kedua di sini ada Pak William Tanuwijaya. Nah, siapa sih William Tanuwijaya ini? Nah, William Tanuwijaya ini pendiri Tokopedia. Nah, fun fact, William ini dulu bukan orang kaya, katanya bukan orang kaya. Dia pernah kerja jaga warnet untuk bayar kuliah. Tapi karena tekun dan punya visi besar, dia tuh membangun salah satu startup terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Nah, karakter yang dimiliki Pak William ini, dia punya karakter disiplin, pantang menyerah, dan visioner. Nah, pantang menyerahnya itu dia yang tadinya dia jaga warnet, tapi dia punya visi yang besar buat ngebangun Tokopedia. Dia juga nggak mikirin bisnisnya, tapi juga mau bantu UMKM di seluruh Indonesia supaya UMKM di Indonesia itu bisa jualan online kayak yang kita alami sekarang. Kita tuh kan lebih banyak belanja di online daripada di toko fisik kayak gitu. Nah, itu tuh atas bantuan dari Pak William Tanuwijaya, kita bisa belanja di Tokopedia. Nah, apa sih kaitannya dengan pemasaran? Nah, Pak William ini paham betul gimana kepercayaan pelanggan ini modal utama gitu. Makanya Tokopedia ini dibangun dengan sistem yang jujur dan aman. Pelajaran yang bisa diambil dari Pak William ini, jangan takut bermimpi besar, tapi tetap bangun visi dengan kerja keras dan kejujuran. Yang ketiga, yaitu ada Edward Tirta Nata. Itu dia pendiri Kopi Kenangan. Nah, awalnya Pak Edward ini dia bisnis teh, tapi bisnis tehnya itu gagal. Nah, dari gagal itu dia pantang menyerah. Dia nggak nyerah dan belajar dari kesalahan yang lalu. Dia coba bisnis baru yaitu kopi lokal dengan cita rasa premium yang bisa bersaing dengan kopi luar negeri, yaitu Kopi Kenangan. Dan hasilnya luar biasa. Nah, Kopi Kenangan ini udah punya ratusan gerai dan dikenal sampai ke luar negeri. Dan pasti kalian sering beli Kopi Kenangan karena harganya murah tapi rasanya tuh enak gitu, kayak premium dan worth it lah ya buat kantong pelajar kayak gitu. Nah, karakternya apa sih yang dipunya dari Pak Edward ini? Yaitu inovatif dan pantang menyerah, adaptif dan tahan banting lah ya. Nah, dia bisa ngubah kegagalan jadi pelajaran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Edward yaitu gagal itu wajar, tapi yang penting adalah cepat belajar, beradaptasi, dan bangkit kembali. Nah, kalian harus memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh either Jerome, terus Kalian William pun bisa banget Tanuwijaya, seperti mereka, atau Pak mulai dari hal Edward. kecil dulu aja, kayak promosi produk kelas, terus bantu jaga mart, atau ikut market day, atau join ke ekskul koperasi. Nah, siapa tahu dari situ muncul ide besar ya kan? Oke semuanya, jadi itu tadi pembahasan kita tentang materi hari ini, yaitu karakter wirausahawan. Nah, ingat ya semuanya, jadi wirausahawan itu bukan cuma soal jualan, tapi soal bagaimana kita membentuk diri kita jadi pribadi yang memiliki karakter-karakter seperti disiplin, jujur, kreatif, pantang menyerah, dan lain-lain. Nah, kalian gak perlu punya bisnis buat punya karakter-karakter yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalian mulai aja dari hal-hal kecil kayak datang tepat waktu, terus bantuin teman, terus juga berani buat ngomong ide di depan kelas. Nah, itu adalah bagian dari prosesnya. Nah, sekarang aku pengen kalian buat ringkasan versi kalian sendiri dari materi yang udah aku jelasin sebelumnya. Coba kalian tulis menurut kalian apa 3 karakter wirausahawan yang paling penting dan kenapa. Terus aku juga nanti bakal baca semua komentarnya buat aku masukin ke nilai. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nyimak video penjelasan aku hari ini. Semoga materi hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.